Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat petang keluarga Dhamma TV. Jumpa lagi dengan saya Hani Sunyaruri dalam acara Cermin. Keluarga Dhamma TV, sejak saat ini pukul 18 sampai nanti pukul 19.30 bersama-sama kita selesaikan Cermin dengan bahasan yaitu merdeka, sehat jiwa dan raga. Kenapa saya ambil tema ini? Karena bila orang sehat jiwa dan raganya dan dalam keadaan alam merdeka, tentu semuanya akan lebih baik, lebih makmur, akan tercapai adil dan makmur bagi masyarakat kita, itu akan lebih gampang tercapai. Dan tema kita yang spesial ini di akhir bulan Agustus ini, dingin, berdiding gitu ya, dan tetapi juga masih ada hujan di Kota Malang ini, dan pada hari-hari seperti ini juga macet di mana-mana. Itulah berkah bagi Kota Malang. Kita kenalkan para narasumber yang telah hadir di studio pada petang hari ini. Ini adalah yang pertama adalah Yang Mulia Sang Pertapa Bante Dhammawijayu Mahatera. Bante, namo buddhaya Bante. Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Terima kasih. Dan yang kedua adalah Ki Haryo Seto. Ki Haryo, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah ada di studio. Beliau ini orang Lawang, jauh sekali. Kalau Bante orang Batu, dan kita bertemu di Jalan Ciliwung 57. Dan luar biasa sekali pada petang hari ini, maka tema kita bahasanya adalah tentang merdeka. Nah, yang pertama saya kepada Yang Mulia Bante dulu. Bante, merdeka jiwa dan raga itu kalau secara Buddhis diterangkan bagaimana, Bante? Ya, kalau dikatakan merdeka di dalam jiwa dan raga, ya, otomatis badan kita juga bebas dari segala macam penyakit, otomatis kita segar, sehat, kita bahagia. Pikiran kita juga demikian. Kalau kita masih penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan kegelapan batin, kita terjajah, kita tidak merdeka. Maka untuk memerdekakan ini, marilah kita bersama-sama mengikis keserakahan kita, mengikis kebencian kita, mengikis ketidaktahuan kita di dalam menata cara berpikir kita, bagaimana caranya supaya kita lebih damai, lebih hening, lebih jernih. Disitulah yang akhirnya kemerdekaan dan pola berpikir kita tidak ada satupun yang menjajah lagi. Otomatis inilah satu jiwa kita akan menjadi sehat karena merdeka dari semua penyakit batin kita. Jadi merdeka betul-betul jiwanya merdeka, pikirannya merdeka, jiwanya juga sehat. Nah, sekarang kepada Ki Haryo dari Lawang. Aduh, ini beliau ini menggunakan pakaian yang luar biasa. Kalau saya boleh tahu, Ki Haryo, apa kira-kira yang ingin Anda tampilkan dengan ageman panjenengan ini? Ada merah putihnya juga ini kelihatannya. Ya, terima kasih. Ini senyambang masih bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan dalam arti kemerdekaan Indonesia, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Indonesia ada sejak dulu kala, tidak hanya berusia 71 tahun, tapi kemerdekaan negara kesatuan ini baru berusia 71 tahun. Dengan penampilan seperti ini ingin saya sampaikan bahwasanya mari kita merdekakan budaya bangsa kita. Kita budayakan jati diri bangsa kita yang terbebas dari pengaruh asing. Jadi kebebasan berbudaya dalam arti budaya lokal, budaya Nusantara, bukan budaya asing. Karena sementara ini budaya kita masih dalam penjajahan bangsa asing. Jadi rasanya budaya kita ini asing bagi diri kita sendiri. Maksud panjenengan begitu? Ya. Anak-anak sekarang bisa kita lihat ketika saya berpenampilan seperti ini, mereka bertanya, itu pakaian apa? Ketika ada yang berpakaian kebaya, ibu-ibu ditanya, mau tanggapan kemana? Loh, ini kan lucu. Padahal itu adalah jati diri bangsa kita, budaya bangsa kita. Tapi anak-anak sekarang tidak mengenal
asing sekali dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang seharusnya ditumbuh kembangkan sebagai jati diri bangsa. Luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Jadi ternyata betul-betul Ki Haryo ini pelaku budaya begitu, dan beliau juga mempunyai komunitas yang luar biasa. Merdeka di dalam menurut penjenengan ini, penjenengan ingin mengartikan merdeka juga di dalam budaya begitu? Ya. Merdeka di dalam budaya. Kalau Bante tadi mengatakan adalah menjadi orang yang merdeka itu supaya lahir dan batinnya itu bahagia, maka lahirnya ini sehat walafiat, batinnya juga batin yang sehat. Untuk menjadi batin yang sehat, apa ada persyaratannya, Bante? Jadi memang batin yang sehat itu syaratnya itu sangat simpel dan sangat sederhana, karena kita tahu pikiran tiap-tiap orang itu semuanya sama. Tergantung kebiasaan demi kebiasaan yang mereka ciptakan tiap-tiap detiknya. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan setiap detik orang yang ingin memerdekakan pikirannya, mereka tahu apakah tiap detik itu pikiran kita masih dijajah oleh kebencian, apakah pikiran kita masih dijajah oleh keserakahan, atau pikiran kita masih dijajah oleh kegelapan batin. Kalau ini masih ada, berarti kita masih belum merdeka. Kita setiap detiknya terjajah dan terjajah. Itulah yang menyebabkan kita stres, kita tertekan, tapi kita nggak tahu apa yang menyebabkan. Maka setelah kita memahami seperti ini, marilah kita membiasakan untuk keliru yang tadi, yang salah, yang sering kita lakukan, kita membetulkan, membenarkan, untuk memulai memanage cara berpikir kita, bagaimana setiap detiknya itu kita punya pegangan yang mantap, kokoh sebagai tujuan kita bersama. Karena itulah yang saya sering katakan, kita harus membangkitkan sadar damai terus menerus. Ini langsung diaplikan ke dalam batin dan pikiran kita, di mana kesadaran kita ini diarahkan, ditujukan ke arah kedamaian. Akhirnya kedamaian yang kita harapkan itu akan terwujud, terciptakan dalam batin dan pikiran kita. Disinilah kita akan sudah merasakan bahwa kita memahami inilah teknik cara untuk memerdekakan pikiran kita, tidak terjajakan oleh penyakit lagi, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin tidak akan muncul lagi, karena kita tiap detik sudah ada aktivitas yang positif yang membuahkan kedamaian dan kebahagiaan itu sendiri. Ya, luar biasa Bante. Sekarang saya kepada Ki Haryo ini, Pak Bante mengatakan ya bahwa ternyata batin yang ada kebencian, ada keserakan dan kebodohan. Karena bodoh ini kan kadang-kadang kita tidak tahu ya, tidak tahu, masih mencari-cari. Tentu hal yang semacam ini ada pada setiap individu sehingga tidak bahagia. Nah, negara kita, keadaan kita ini yang rasanya masih ada kebencian antar sesama dan golongan, karena gitu ya. Ada keserakan untuk saya mendapatkan jabatan atau apapun itu, dan juga kebodohan. Dikira apa yang sudah ada di sekitar kita diuntal malang, namanya gitu, tanpa ada kalau Bante mengatakan diolah lebih dahulu, dicari logikanya. Menurut panjenengan apa juga begitu penyakit di dalam masyarakat kita? Iya. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia namanya, kan begitu. Nah, Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama, menjalankan aktivitas dan sebagainya. Khususnya di pasal 28 jelas sekali bahwasanya kebebasan, kemerdekaan, berekspresi, menyampaikan secara lisan, secara tulisan itu menjadi hak asasi bagi setiap warga negara. Tapi pada kenyataannya entah karena apa karena undang-undang ini hanya sebatas dipahami sebagai tulisan yang cukup dibaca saja oleh sebagian warga negara Indonesia, sehingga kita masih melihat di beberapa tempat di negara kita ini masih banyak sekali terjadi kerusuhan-kerusuhan yang berakar dari perbedaan, kemudian menimbulkan kebencian, merasa diri yang paling benar, yang lainnya salah,
Kalau yang dikatakan salah harus nurut yang benar. Kalau tidak mau nurut maka perlu dihabisilah. Ini kan keliru sekali gitu. Nah, kita sudah jelas berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bukan berada di negara agamis yang berdasarkan agama. Sehingga perbedaan apapun, khususnya di dalam hal sara, itu menjadi suatu keindahan di dalam negara kita. Karena negara kita ini dibangun bukan hanya untuk oleh satu kelompok saja. Ketika 17 Agustus, ketika zaman kemerdekaan, tidak tahu itu mereka beragama Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Mereka tidak bertanya ketika sama-sama berjuang, agamamu apa? Tidak. Tujuan mereka satu, yaitu memerdekakan Indonesia. Nah, saat ini, kenapa itu kemudian luntur? Kenapa kemudian tidak berpikir bagaimana caranya membangun bangsa dan negara ini tanpa harus bertanya, agamamu apa? Sukumu apa? Kita lupa bahwasanya pendahulu-pendahulu kita tidak pernah bicara tentang sara. Tidak pernah mereka berselisih tentang sara. Karena mereka merasa selama di dada mereka ada Garuda dan merah putih, mereka adalah saudaraku. Mereka adalah bangsaku, Indonesia. Nah, ini yang sudah mulai luntur. Tapi kurang satu tadi Ki Haryo ya, bahwa Bani mengatakan di situ ada pembodohan Ya. atau menjadi bodoh, ditahan dahulu. Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita setelah yang satu ini. Tetap di Dhamma TV. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV kami persilahkan yang akan menelpon kami sediakan di 0341 402 777 dan SMS kami persilahkan di 08510 701 8802. Kami tunggu. Baik, luar biasa tentang tema kita yaitu tentang merdeka, sehat jiwa dan raga. Dari Ki Haryo tadi mengatakan, sudah saya tanyakan kalau bentuknya yang dari Bante saya dapatkannya, yaitu tentang kebencian sudah diuraikan, keserakahan sedikit tadi, tetapi Bante mengatakan juga kebodohan. Nah, sekarang monggo dilanjutkan, apakah kebodohan yang dari Bante ini juga ada di masyarakat kita? Monggo Ki Haryo. Ya, pada dasarnya kebodohan ini adalah sumber malapetaka. Bagi saya kebodohan ini sumber malapetaka, karena mohon maaf ngapunten, orang bodoh itu gampang diadu domba, gampang diakali, gampang diombang-ambingkan. Nah, saat ini kita tidak terasa bahwasannya bangsa ini sedang dalam proses pembodohan. Bangsa ini dalam proses pembodohan. Satu contoh pembodohan, bahwasanya katakanlah jika produk dari anak bangsa ini dianggap tidak berkualitas, tidak standar dan sebagainya, maka yang perlu dibeli adalah produk-produk luar negeri dengan berbagai cara menunjukkan bahwa saya ada penelpon. Ya, kita terima. Halo, selamat petang penelpon. Halo, terputus ya. Halo, selamat petang. Oh, terputus. Penelpon silahkan ya di 402777. Monggo dilanjutkan. Bangsa kita sedang dalam proses pembodohan. Wah, bagaimana ini? Iya, secara umum memang bangsa kita sudah merdeka. Tapi pada kenyataannya bangsa kita belum sepenuhnya merdeka. Karena bangsa kita masih tergantung kepada bangsa asing. Sehingga disinilah ketika kepentingan bangsa asing terhadap negara kita mau tidak mau, maka ada proses yang dilakukan oleh bangsa asing itu terhadap bangsa kita, yaitu proses pembodohan. Seperti yang saya uraikan tadi, segala sesuatu yang menjadi produk dari dalam negeri anak bangsa itu dianggap tidak memenuhi syarat lah, tidak berstandar lah, padahal itu hanya akal-akalan saja. Penelpon. Halo, selamat malam. Halo, terputus lagi ya? Halo. Aduh, silakan diulangi lagi, mungkin cuacanya agak
kurang baik. Monggo lanjutkan. Kemudian di bidang budaya, kita dalam proses pembodohan. Karena ketika kita menampilkan budaya bangsa sendiri, kita menampilkan jati diri bangsa kita sendiri, maka kita akan dikatakan jadul, ketinggalan zaman. Betul. Tidak kemudian tidak menjadikan sesuatu yang harus kita pelajari, dan kita lebih suka dengan budaya-budaya bangsa asing, yang mana justru mayoritas media elektronik di negara kita lebih suka menampilkan budaya-budaya luar negeri, budaya-budaya asing dibandingkan dengan budaya bangsa sendiri. Saya anggap ini adalah satu bentuk proses pembodohan terhadap masyarakat kita. Iya, saya kira betul sekali ya, seperti itu. Di mana-mana yang kita lihat itu harus seperti itu, sehingga banyak sekali kerancuan anak-anak tidak mengerti budaya kita itu yang bagaimana, budaya sendiri itu yang bagaimana, kita jauh meninggalkan. Contohnya juga, kenapa selama ini kita selalu memakai mobil dengan merek luar negeri? Kalau menurut penjenengan bagaimana? Sekali lagi, inilah yang harus menjadi satu keprihatinan bagi kita. Ketika anak bangsa ini berkreasi harus dibatasi. Kemudian selalu seperti yang katakan tadi, bahwa hasil produksi anak bangsa ini tidak berkualitas. Tapi ujung-ujungnya, ketika hasil produksi anak bangsa ini dibawa ke luar negeri, diolah sedikit, diganti merek, masuk ke negara kita, harganya bisa mencapai 4-5 kali lebih mahal dibandingkan produk. Nah, inilah proses pembodohan. Proses pembodohan bangsa kita yang dilakukan oleh bangsa asing. Dan ironisnya, kita diam nah, saja. kita kok diam saja, kita kok nurut saja. Menerima saja. Itu yang bentuknya itu kan kepandaian. Iya. Ini yang jelas, ini garam loh. Negara kita itu negara samudra ya, negara lautan, Nusantara, Nusa Antara. Di antaranya pulau-pulau itu lautan ya. Itu loh yang namanya garam, itu import. Nah, ini sudah, kita tidak percaya dengan garam kita sendiri, apa betul begitu? Baik, keluarga Dhamma TV. Nah, sekarang kepada yang mulia Bante. Tadi kita sudah mengatakan ya Bante ya, jadi ternyata ada beberapa hal yang membuat manusia itu menjadi tidak bisa merdeka dari dalam hatinya, tidak ada kebahagiaan. Nah, ketika orang ingin mencapai bahagia, tentu banyak sekali pengaruh dari luar Bante. Banyak sekali, misalkan dia mau melakukan sesuatu yang baik, banyak pengaruh, enggak usah melakukan kebaikan. Kalau kamu lakukan kebaikan enggak dapat uang banyak. Jadi materi dan duniawi yang dikejar. Ini kalau di Buddhis bagaimana? Ya, inilah yang dikatakan ketidaktahuan. Mereka inilah yang menyebabkan sesuatu yang mereka cari yang dikatakan aku mau mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang di luar itu, apakah kita dengan nonton TV, mendengarkan musik, cari parfum-parfum yang harum, makanan-makanan yang enak, itulah secara duniawi mengatakan ini aku yang membahagiakan aku. Tetapi Sang Buddha tidak pernah mengatakan sensasi itu ada sesuatu kebahagiaan yang mutlak. Sensasi itu memang menimbulkan satu perasaan tertentu, tergantung kita menilai. Kita terlalu menilai, oh ini enak, oh ini harum, ini merdu. Itulah yang kita penilaian itu mengatakan inilah yang aku cari, yang menyenangkan. Tetapi sesungguhnya di dalam pencarian kebahagiaan yang sejati itu bukan seperti itu. Bukan hanya muncul, hilang, tetapi yang diharapkan itu bagaimana kita bersama-sama untuk bisa menemukan titik kedamaian yang sungguh-sungguh hening, yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga, pikiran selalu seimbang. Disinilah yang dikatakan tiada kebahagiaan yang melebihi kedamaian batin yang murni. Disinilah kalau kita menemukan ketika kita meditasi tenang, hening, baru kita akan, wah ini betul. Jadi kalau kebanyakan manusia jarang ada yang semedi, jarang ada yang meditasi, ya mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa itu betul. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan ilmu dunia ini yang kita hadapin ini adalah harus datang, lihat dan buktikan dulu. Tetapi kalau kita sama sekali tidak pernah meditasi, otomatis kita pasti mengatakan aku nonton bioskop yang bagus, mendengarkan musik yang indah,
dan mencium harum yang enak, makanan yang lezat dan macam-macam. Jadi itu yang dibicarakan adalah sensasi, tetapi itu sesungguhnya bukan. Itu hanya sekedar khayalan yang muncul lenyap, muncul lagi lenyap. Itu hanya khayalan, maya semuanya, tidak nyata. Tetapi yang nyata itulah hening, tenang, jernih, tidak ada masalah. Itulah yang dikatakan ketidakmampuan mereka untuk membedakan. Ini adalah kesenangan indrawi, ini adalah kebahagiaan yang sejati, otomatis karena tidak pernah dijalankan, tidak pernah ditemukan, tidak pernah dirasakan sendiri, sudah merupakan kewajaran. Banyak orang yang tidak mengatakan bahwa kebahagiaan itu terletak di dalam kedamaian dan keheningan secara alami di dalam diri kita masing-masing. Ya, luar biasa Pak ini. Waduh, andai kata ini bisa dilakukan oleh setiap instansi, oleh setiap kantor, oleh setiap komunitas, apa yang dikatakan Bante tadi, cobalah hening. Kita sering mendengar ya, kalau orang Belanda bilang itu lekker stil, atau kalau bahasa Indonesianya itu enak, hening, indah, hening indah. Nah itu bagaimana menurut penjelasan Ki? Ya. Sebetulnya kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bante, dalam keheningan itulah kita bisa berintrospeksi diri. Dalam keheningan itulah kita bisa mencari jati diri kita. Dalam keheningan itulah kita bisa melihat sebetulnya kita ini sehat, kita ini merdeka atau tidak. Karena kita bicara tentang kemerdekaan jiwa. Apakah jiwa kita ini sudah merdeka? Apa kita tidak dalam pengaruh luar, tidak dalam kendali nafsu? Hanya kita yang tahu. Dan kapan itu yang bisa kita lakukan? Ketika kita hening. Di Islam diajarkan dengan tafakur, gitu ya? Berzikir di tengah malam, dalam keheningan. Di sanalah kita diajari untuk mengintrospeksi diri, selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Dan yang jelas, orang yang berjiwa sehat adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Gitu ya. Jadi konon karena kalau orang tenang, orang yang bertafakur, orang yang tenang, kalem, tindak tanduknya itu tidak selutar-selutur, selonang-selonong, tetapi derapnya enak, tek, 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 enak derapnya. Entah itu cara bicara, entah itu cara duduk, entah itu cara berjalannya, derapnya enak-enak dilihat. Kalau orang Jawa bilang jatmiko, lihat jatmiko begitu. Jadi di situ tadi kalau menurut penjenengan perlu juga ya adanya ajaran meditasi di instansi. Ya, seharusnya saya malah berharap, kemarin sempat berbicara dengan beberapa teman, setiap instansi, setiap perusahaan sebelum memulai aktivitas karya mereka, sempatkan waktu untuk menenangkan diri. Barang 10-15 menit untuk menyatukan energi di antara sesama karyawan, sesama pegawai dalam keheningan. Ya, kalau dikatakan mungkin sepedi atau apa, tapi dalam keheningan. Dalam keheningan, meneng gitu. Dalam waktu 10 menit, 15 menit sebelum kita mulai suatu karya bersama-sama. Sehingga ketika itu terjadi, karena akan ada gelombang yang sama. Kalau itu sudah menjadi satu kesatuan, ada konektivitas hati antara satu karyawan dengan karyawan yang lain dalam keheningan itu. Tidak ada iri benci, bahkan yang ada adalah saling mendukung nantinya dalam proses karya mereka. Gitu ya. Saya pernah melihat di salah satu YouTube atau apa, bahwa ada polisi dari salah satu kota di Amerika itu meditasi dulu sebelum bertugas. Ini luar biasa sekali. Tentu dia akan melakukan tugasnya dengan tepat dan benar. Bila Anda percaya, kalau Anda ingin menembak dengan titis ya, cobalah meditasi, pasti Anda menjadi penembak yang ulung. Karena coba tanya para sniper ya, para penembak dari SWAT itu apa itu ya, pasti mereka suka merenung dan menenangkan diri. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini saya kembali lagi. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Luar biasa, keluarga Dhamma TV. Saya berharap Dhamma TV yang selalu damai di hati bisa menularkan kedamaian ke dalam hati Anda sekalian,
hati pemirsa di Malang Raya dan juga di seluruh dunia lewat YouTube dan damaweb.tv. Silakan ya kalau misalkan Anda mau melihat cermin dan manage your mind, bisa Anda buka di damaweb.tv, juga di YouTube Dama TV, Manage Your Mind atau cermin. Di sana bisa melihat, mungkin Anda menelpon atau apa, di sana ada ceritanya nanti. Dan juga harapan kami Dama TV ini bisa menularkan kedamaiannya, kebaikannya, membuat semuanya damai, tidak terkotak-kotak seperti yang dikatakan Ki Haryo tadi. Cobalah tentang Bhinneka Tunggal Ika kita jalankan juga di Undang-Undang Dasar nomor 28 tadi Ki ya, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana sehingga tidak ada lagi perbedaan seperti zaman para founding father negeri kita ini mendirikan dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita baca dulu beberapa SMS. Tadi ada tambahan enggak dari yang sudah kita bicarakan tadi? Atau kita baca SMS belum ya, nanti kita merapat lagi. Dari Bapak Turahman, Kebun Sari Tumpang, selamat sore. Selamat Sugeng Dalu Pak Turahman ya, ini aktif sekali Bapak Turahman Kebun Sari Tumpang ini. Memang diakui atau tidak diakui, sejak Bung Karno kudeta, Indonesia dikuasai kapitalis dan imperialis. Terima kasih. Kemudian ini dari Bapak Fuad Sukun, perlukah penulisan jenis agama di dalam KTP atau cukup beragama titik? Oh gitu aja, beragama titik. Ini bagaimana beragama titik? Monggo katuran. Ya, yang pertama secara masalah Bung Karno, terlepas itu kudeta atau tidak, justru apa yang selama ini dicanangkan oleh beliau tentang berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, ini adalah satu tonggak, landasan, pondasi bangsa kita yang seharusnya terjadi. Tapi karena entah karena apa, karena orang menangi zamane kan gitu, kita hanya sekedar mendapat cerita dan sebagainya, kita pada saat ini hanya membaca dan akhirnya mendengar cerita, akhirnya kita hanya berandai-andai apa iya kan begitu. Sehingga saya lebih condong apa yang ditanamkan atau dicetuskan oleh Bung Karno, bahwa bangsa kita memang harus berdikari, karena bangsa kita bukan bangsa yang ecek-ecek, bangsa kita ini bangsa yang besar dengan kekayaan alam yang luar biasa, sehingga tidak perlu kita tergantung pada bangsa asing. Kita harus berdikari. Yang pertama. Yang kedua, masalah pencantuman di dalam KTP tentang agama. Mohon maaf ngapunten, secara pribadi saya sangat setuju. Sangat setuju. Satu entitas tidak perlu mencantumkan apa itu agama, karena agama itu urusan saya dengan Allah, dengan Tuhan saya. Sehingga ketika saya bertemu dengan teman pun, saya tidak akan mengatakan, "Hei, bagaimana kabarmu? Agamamu masih tetap Islam tak? Atau agamamu masih tetap Kristen tak?" Paling kita tanya, "Sehat? Anakmu piro?" Kan gitu. Jadi bukan suatu yang sangat mendasar, harus ada pencantuman kolom agama, ditulis agamanya apa, untuk kepentingan apa sebetulnya? Nggak ada. Saya rasa kalau kita mau melamar pekerjaan, apa yang kemudian yang namanya direktur bertanya agamamu apa, nggak mungkin. Tapi apa kemampuanmu? Kamu bisa apa? Bagaimana pengalamanmu? Jadi karena bagi saya pribadi, agama itu adalah urusan saya dengan Tuhan saya. Urusan saya dengan Tuhan saya, sehingga saya tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam hal ini. Jadi itu termasuk wilayah privasi begitu? Luar biasa sekali. Beliau ini mengatakan bahwa agama adalah privasi beliau sendiri dengan Tuhannya. Jadi istilahnya tidak mau diudik-udik. Karena ketika kita kangen Tuhan gitu ya, kita ini rasanya menunggu pacar, menunggu kekasih. Kita diam, enak, di kegelapan, diam, merenung. Harap-harap, moga-moga Tuhan datang padaku. Dengan meditasi itu luar biasa rasanya. Bukankah begitu? Jadi beliau mengatakan itu sebenarnya hak pribadi. Sangat private, privasi sendiri. Dan kelihatannya juga di paspor tidak ada yang disebut agama. Di paspor saya enggak tahu paspornya orang lain ya.
Baik, ini dari Pak Yos Arjo Winangun. Selamat malam, apakah dengan meditasi bisa mempengaruhi pikiran orang dalam arti positif? Dari Pak Yos? Bagaimana Bante? Ya, sesungguhnya pikiran itu adalah satu energi yang sangat luar biasa kuatnya, bahwa untuk mempengaruhi pikiran orang juga bisa saja sih, tetapi bukan ditujukan ke arah itu. Maka dari itu kalau kita katakan, kalau itu ditekankan, itu dijalankan, akhirnya nanti di mana-mana itu banyak orang yang pintar menggendam orang yang lain dengan tujuan yang negatif nantinya. Maka dengan demikian inilah yang seharusnya manusia harus memahami, mempengaruhi pikiran orang lain itu sudah sering terjadi, sehingga banyak orang menyalahgunakan. Maka dari itulah melatih pikiran itu harus ada fondasi yang kuat. Molimo itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak madonan, tidak bujuin, tidak mabuk-mabukan. Ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, otomatis kita melatih pikiran bukan untuk menyimpang dari kelima itu. Jadi kalau itu menyimpang, berarti apa yang kita latih itu tidak membawa manfaat, karena di dalam latihan pikiran ini tujuannya bagaimana aku damai dan bahagia, akibatnya orang lain yang di sekitar kita juga damai dan bahagia. Tetapi kalau kita latihan pikiran kita kuat, langsung bisa mengendam orang, mengambil uangnya orang, hartanya orang, mereka apa yang kita perintahkan menurut sesuai dengan kehendak kita. Akhirnya kita ini akan menjadi orang berusaha melatih hanya untuk kepentingan ego kita sendiri, itu melanggar moralitas, juga melanggar tatanan dari semua agama, karena semua agama melarang itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan latihan, latihan, dan latihan bertujuan bagaimana kita mengendalikan pikiran, bagaimana kita menenangkan pikiran, bagaimana kita membersihkan batin kita. Itu tujuan yang utama. Ya, terima kasih. Menarik sekali apa yang dikatakan Bante tadi. Ini ada dari Bapak Totok Bululawang. Namo Buddhaya, secara fisik bangsa kita sudah merdeka, tetapi psikis atau jiwa masih diliputi kebodohan batin, kebencian, dan keserakahan. Solusinya ialah kembali ke batin melalui meditasi. Matur nuwun. Ya, luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan dari panjenengan? Jadi bagaimana kita kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Totok Bululawang tadi, memang kita pada saat ini masih dalam bentuk dijajah secara kejiwaan. Nah, oleh karena itu maka saya yakin setiap warga negara Indonesia pasti bertuhan. Nah, kalau tidak bertuhan itu urusan pribadi ya. Tapi saya mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bertuhan. Nah, otomatis ketika kita sudah bertuhan, maka banyak-banyaklah mendekatkan diri pada Tuhan. Orang yang banyak-banyak mendekatkan diri pada Tuhan, maka secara otomatis akan tersehatkan jiwanya. Karena apa? Karena yang ada dalam batinnya, ada yang adalah dalam jiwanya hanya kebaikan-kebaikan. Karena kita akan selalu dijauhkan dengan hal-hal yang buruk. Karena Tuhan sifatnya adalah baik. Sehingga yang semakin kita dekat dengan Tuhan, maka hanya ada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Dan tentunya yang dikatakan sehat jiwa, sehat berarti jauh dari penyakit. Nah, saya mengatakan penyakit jiwa itu adalah AIDS, amarah, iri, dengki, dan sirik. AIDS ya, itu adalah penyakit jiwa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan dijauhkan dengan namanya penyakit AIDS. Seperti itu, luar biasa. Ini dari Pak siapa ini ya? Kulo tiang mergan, jadi orang yang rumahnya di Mergan. Hati kulo sakit dituduh tiang nyantet terus pundi. Jadi bagaimana Bante, ini orangnya sakit hati karena diarani nyantet orang gitu loh Bante. Apa yang harus dilakukannya Bante? Ya, kalau kita sakit hati itu sesungguhnya ya kita kurang pandai mengolah diri kita sendiri, karena kita hidup ada belajar untuk mengolah menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Ada sesuatu yang memang perlu kita masukkan, bukan semuanya apa yang mereka katakan
kita masukkan ke telinga kita, langsung kita simpen ke dalam batin kita, akhirnya itu mengotorin pikiran kita dongkol, benci, nggak senang dengan apa yang mereka katakan. Itu yang salah bukan apa yang mereka yang bicara, yang salah ini ketidakpandaian kita untuk menutup telinga kita, dan kita juga berani bicara menghadapi mereka bahwa apa yang kamu katakan itu tidak benar. Marilah kita hidup. Kamu tinggal di rumah saya, lihat selama 1 bulan apakah benar aku melakukan tindakan seperti itu. Lalu kalau kita tidak pernah bisa menunjukkan sistem yang tepat dan benar dalam cara berpikir kita sendiri, akhirnya kita akan menderita. Banyak sampah yang masuk ke dalam pikiran kita. Disinilah yang dikatakan orang yang pandai adalah orang yang pandai mengatur tata cara penggunaan keenam indera ini. Yang perlu dimasukkan, masukkan. Yang tidak perlu kita tegas, jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Kalau itu sudah masuk ke dalam pikiran kita, marilah kita kelola. Kelola bahwa ini adalah kebodohan saya yang tidak mampu mengolah pikiran sehingga aku sekarang menderita. Bagaimana kita harus tahu dan membuang rasa benci, dongkol, karena ketidakpiawaian di dalam mengolah pola berpikir yang sudah masuk ini dikelola menjadi sesuatu yang mampu membuat kita tambah sabar, yang mampu membuat kita bisa memancarkan cinta kasih, yang mampu membuat kita tambah bijaksana, yang mampu membuat kita tambah tenang dan damai. Walaupun itu sudah sampah masuk, tapi sampah ini dikelola menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat, yang mampu menumbuhkan kesabaran kita, yang mampu menumbuhkan kebijaksanaan kita, yang mampu menumbuhkan cinta kasih kita, yang mampu menumbuhkan kedamaian kita. Disitulah yang dikatakan tergantung kepandaian kita mengolah pola berpikir kita masing-masing. Dengan demikian sangat disayangkan kalau ada kata-kata yang mereka menyakitkan kita sehingga kita menderita. Dengan demikian ini kita tidak memahami kebenaran itu sesungguhnya bukan dari kata-kata mereka, tetapi kebenaran harus munculkan dalam batin dan pikiran kita. Kita kelola, kita tidak akan membenci pada orang yang bicara sesuka-sukanya, tetapi kita menunjukkan bahwa kita mampu mengolah, tetap adem, tetap ayam, tetapi kita tetap bersahabat dengan mereka. Ayolah kamu datang, lihat apa yang saya lakukan, apa saja yang ada di rumah kita, apa saja yang saya jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mereka sudah melihat kenyataan tidak, ya otomatis mereka tidak akan bicara seperti itu lagi. Kalau mereka sudah bicara seperti ini, ya itulah kita tidak bisa melarang mereka bicara. Karena mereka punya mulut, dia punya hak bicara. Tetapi kita punya telinga, kita juga punya hak untuk menutup telinga kita. Dengan demikian tergantung kepandaian kita, mana yang harus kita jalankan. Ya, terima kasih Bante, begitu ya Bapak yang dimerkan. Jadi pandai-pandailah untuk menjaga telinga, mana yang perlu didengarkan, mana yang tidak. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV dan tetap telepon dan SMS kami tetap buka. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Keluarga Dhamma TV sayang sekali teleponnya agak rusak, jadi silakan SMS saja di 08510 701 8802. Ada penelpon? Ya, teleponnya kelihatannya ada trouble. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang merdeka, sehat jiwa dan raga. Nah, tadi dari Ki Haryo itu mengatakan bahwa bangsa kita ini ada yang sakit. Bangsa ini tidak benar cara berpikirnya kalau menurut Bante. Ada sesuatu yang salah, buktinya kita tidak bahagia, buktinya ada keserakahan, buktinya kita tidak percaya diri, dan masih ada banyak kebodohan dan pembodohan di sekitar kita. Nah, kalau menurut Bante, kalau orang yang carut marut, orang yang sedih, orang yang hatinya luka, seperti Bapak tadi yang dituduh nyandet orang, dia sampai sakit hati sekali, dalam keadaan yang mentok gitu, apa yang harus dilakukan Bante? Ya, ini memang istilahnya manusia kan Oh, penelpon ya. Halo, selamat petang. Halo. Ya, silahkan ya.
Selamat malam. Ini Dari mana? malam Dari mana? dari Tapak Siring. Dari Tapak Dari Siring. Tapak Siring. Nggih, Tapak Siring Bapak Iya. saya. Ya, silakan. Ngomong-ngomong tadi tentang kebudayaan ya. Ya, Jadi tentang kebudayaan Indonesia ini sudah hampir punah. Karena apa? Indonesia, Nusantara khususnya, pada saat ini sudah kehilangan nilai-nilai budi pekerti. Maka sekarang kehidupan kalau ambil ya jangan menyalahkan generasi muda. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari Tapak Siring tadi menyorotinya bahwa karena tidak ada budi pekerti maka kehidupan menjadi amburadul. Janganlah generasi muda disalahkan. Bante dipersilakan untuk melanjutkan yang tadi, nanti biar dijawab. Ya, memang kita harus paham bahwa sesungguhnya sejak permulaan saya sudah katakan segala sesuatu tergantung kebiasaan-kebiasaan cara berpikir kita. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita sudah condong ke arah negatif terus, otomatis ini akan membuat sesuatu kewajaran. Hasilnya adalah sekarang ini kita juga benci, nggak senang, nggak enak dengan kata-kata itu, sehingga kebiasaan itulah yang menyebabkan kita menderita. Maka dengan demikian, alangkah indahnya kita masing-masing mulai sekarang merubah, merevolusi untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Bagaimana kita bisa menetralisir kebencian, kedongkolan, ketidaksenangan terhadap siapapun juga dengan sering mengucapkan, semoga aku berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari mara bahaya, bebas dari semua masalah, bebas dari semua penderitaan, dan aku mampu menjaga kebahagiaanku sendiri. Setelah kita memahami diriku seperti ini, kita juga mendoakan kepada orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari malapetaka, bebas dari semua penderitaan. Semoga mereka mampu menjaga kebahagiaan mereka sendiri. Dengan sering-sering melakukan seperti ini, merenungkan, memancarkan, membangkitkan pikiran-pikiran positif yang terus-menerus, inilah yang dikatakan efek di dalam cinta kasih yang kita bangkitkan ini langsung nanti diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan dia bicara seperti itu, mungkin kita langsung menilai, aku tidak seperti itu yang mereka katakan, tapi dia sudah bicara, mau diapakan lagi? Disinilah yang langsung kita menangkap bahwa dia bicara dengan cara yang seperti itu, mungkin dia bahagia. Biarkanlah dia berbahagia dengan cara bicara mereka sendiri, tapi kenyataan aku tidak seperti apa yang mereka tuduhkan itu, otomatis kita jangan termakan dengan kata-kata yang menyakitkan itu. Bukankah kita tadi katakan, aku harus mampu menjaga kebahagiaanku sendiri. Kalau Anda masukkan itu, berarti Anda sendiri yang tidak memiliki kemampuan how to guide your own mind, gitu. Tidak mampu menjaga pikiranmu sendiri, sehingga kita termakan oleh kata-kata mereka. Maka kata-kata yang saya katakan tadi itu harus diulang dan diulang terus, sehingga dilatih pagi, siang, sore, malam. Tiap 3 jam kita bangkitkan kata-kata itu 3 kali. Langsung tiap hari juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu maknanya? Apa itu tujuannya? Supaya kita bersama-sama mampu membuat diri kita, bagaimana aku bahagia, bagaimana orang lain bahagia, bagaimana semua makhluk ikut berbahagia. Itulah tujuan dari semua agama. Menciptakan kedamaian dan kebahagiaan yang begitu indah dan menyenangkan bila mana kita mampu merevolusi mental kita bersama. Ya, terima kasih Bante. Nah ini kalau saya kepada Ki Haryo ini, dengan carut marut budaya seperti yang dikatakan Bapak penelpon dari Puspa.
tapak siring. Iya, tapak siring tadi bagaimana menjawabnya? Ya, carut marutnya bangsa ini, maka apa yang dicanangkan oleh presiden kita, revolusi mental. Karena mental bangsa kita pada saat ini memang lagi terpuruk. Payah. Lagi terpuruk. Sehingga kita harus kembali ke titik nol lagi, yaitu ke titik jati diri bangsa kita. Yang seperti dikatakan penelpon tadi, bangsa kita itu punya budi pekerti yang saat ini sudah jauh ditinggalkan oleh anak-anak muda. Kalau kemudian dikatakan jangan salahkan anak muda, ya, karena orang tua sekarang tidak mampu menjadi contoh bagi generasi muda. Pemimpin-pemimpin kita lebih suka menjadi pengikut bangsa asing daripada menjadi bangsa sendiri. Sehingga apa yang dikatakan tadi betul, jangan salahkan anak muda kita. Contoh, tayangan televisi selalu menayangkan film-film asing, menayangkan budaya-budaya asing. Coba kalau kita mau kemudian membuat undang-undang bahwa tayangan asing hanya 20%, gitu. Yang lainnya harus budaya sendiri. Itu harapan saya secara pribadi bahwasanya ada undang-undang yang mengatur itu. Sedangkan saat ini tidak ada 5%. Betul. Dan sebagai pemilik pertelevisian dia bangga. Nah, lihat ini, karya saya dipakai oleh seluruh anak bangsa, dipakai oleh generasi muda. Padahal tayangan itu, apa dia tidak sadar bahwa tayangan itu sebenarnya telah merusak budi pekerti, telah merusak kebersamaan NKRI, mengancam, bahkan kadang mengancam persatuan dan kesatuan dan juga budaya. Nah, di sini dari Ki Haryo mengatakan cobalah kembali seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu revolusi mental. Kalau menurut penjenengan revolusi mental itu yang bagaimana? Revolusi mental tentunya diawali dari dalam. Menjadi jati diri, membersihkan batin kita untuk hanya berpikir tentang yang baik, baik, dan baik. Kalau ini sudah dapat kita lakukan, terutama pada pemimpin-pemimpin kita yang menjadi contoh bagi masyarakat, contoh bagi warga negara, bahwa pemimpin harus mampu menjadi contoh suri teladan, jauh dari sikap korup, jauh dari sikap arogan, dan jauh dari sikap kesewenang-wenangan. Kembali kepada jati diri bangsa yang mengedepankan budi pekerti, dan yang lebih penting adalah bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang welas asih, ramah tamah dan welas asih. Dan itu tentu mereka ini, kalau saya pikirkan ya, mereka takut melarat, takut tersaingi, takut tidak mendapatkan jabatan seperti ini. Walhasil mereka menghalalkan segala cara dengan cara korupsi atau mengambil yang bukan hak miliknya dan hal yang lain-lain. Kita terima telepon dahulu. Halo, selamat petang. Selamat malam. Selamat petang, Rahayu. Rahayu, Bapak Totok, monggo. Iya. Namo Buddhaya Sating. Ya, namo budaya. Untuk Pak Harto tadi, saya setuju sekali bahwa bangsa kita ini tidak mengalami degradasi mental. Maka oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dicanangkan gerakan revolusi mental, yang mana pada saat ini juga 17 Agustus tahun ini dengan tema kerja nyata. Kalau mengenai degradasi dari bangsa kita ini, kami dari bangsa kita sendiri dan diri kita masing-masing, ada juga dari luar, yaitu yang disebut sebagai proxy war. Proxy war di mana didefinisikan perang nabok nyili tangan, sehingga mereka, kalau bangsa kita sudah mengalami degradasi mental, lemah, tercerai-berai, jauh dari NKRI, maka mereka akan menjaga lagi seperti masa lalu. Dan ini sudah terbukti banyak sekali, antara lain dengan adanya gerakan-gerakan radikalisme agama, neoliberalisme, dan pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang saya setuju tadi, bahwa kalau tayangan-tayangan di media kita, televisi, itu banyak juga selalu mengambil dari budaya asing. Dan dampaknya sudah jelas sekarang, banyak kekerasan, banyak pelecehan, banyak macam-macam segala pengaruh yang jelek-jelek.
sebetulnya itu bukan sifat bangsa kita. Karena sebetulnya sifat bangsa kita adalah bangsa yang berbudi luhur, berbudi pekerti, dan ramah tamah dengan siapa saja. Yang istilah sebenarnya karena bangsa kita terlalu welcome terhadap yang dari luar, mereka menyalahgunakan dengan cara proxy war. Kemudian Matur Sembanu, Rayu, Namo Budaya Banti. Ya, Namo Budaya Sukifoto. Luar biasa sekali. Kelihatannya apa yang diteleponkan Bapak Totok Sineksenan Jagat Saisini karena terdengar guntur menderu-deru. Mudah-mudahan bangsa kita bisa merevolusi mental. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini, saya kembali. Luar biasa dari Bapak Totok tadi ya. Aduh, ketika beliau menelpon terdengar gelegar 2 kali di langit. Kalau 3 kali pasti terjadi ini. Sineksenan Jagat Saisini tentang proxy war yang sudah mendunia, sudah terkena di segala lini kehidupan bangsa kita ini. Bentuknya apa? Bentuknya ada ya, gadget kita. Muatan apa yang ada di dalam gadget kita? Kemudian Pokemon ya, permainan itu ada di kehidupan ini. Apa yang kita makan dari luar negeri semua kita, sehingga kita bisa meninggalkan rawon dan jangan lodeh. Menurut penjenengan proxy war atau pengaruh dari luar bagaimana, Ki Haryo, monggo? Ya, diakui maupun tidak, kita semua merasakan itu. Bahwasanya pihak asing, saya katakan bukan satu negara tapi satu kelompok. Iya, satu kelompok saja yang membuat anak bangsa ini terlena dengan kesenangan. Gadget kita mau kemana saja bisa, sehingga kita malas untuk berpikir. Cukup dengan Mbah Google kita tahu segalanya. Dengan Pokemon membuat kita malas hanya berpikir tentang bagaimana kesenangan itu terjadi. Nah, hal-hal semacam ini ketika bangsa kita, anak bangsa kita, generasi muda kita menjadi generasi yang pemalas, maka akan dengan mudah bangsa ini dikendalikan, dihancurkan oleh bangsa asing. Gitu ya. Dan terasa sekali. Iya. Kenapa anak-anak sekarang malas dibanding kita dahulu? Kita dahulu itu adalah orang yang giat. Pukul 3 sore kita sudah tahu angon wayah. Saatnya mengerjakan pekerjaan sore. Sebentar lagi belajar. Ada hal-hal yang teratur yang kita lakukan. Anak zaman sekarang malas sekali, malas. Dan bukan hanya situ-situ, hampir semuanya. Begitu banyak orang yang bercerita dan menangis pada saya betapa anaknya menjadi sangat malas, kurang subosito atau kurang sopan santun, dan kurang menghormati orang tua, dan juga rasanya hidup itu dianggap gampang. Padahal hidup adalah samsara, samudra kesengsaraan. Jangan bilang hidup enak. Ya, kebetulan ini ada dari Bapak Joko Samudro Bonang Legi. Mau tanya makna dan tujuan orang hidup mencapai kesejahteraan hati menurut ajaran Buddha bagaimana, Bante? Ya, kalau kita lihat tujuan hidup manusia itu memang adalah selalu merevolusi mental kita setiap saat. Yang tadinya kita pelit, marilah kita mulai sekarang melakukan dana paramita. Yang tadinya kita dongkol, benci, diganti, direvolusi dengan penuh cinta kasih. Siapapun yang punya penuh cinta kasih, yang tadinya itu otomatis karena dia tidak punya cinta kasih, ngomong seenaknya, tingkah laku seenaknya, ini amburadul, ini dirubah, ditata ulang, tata cara berbicara yang benar dan baik, tingkah laku yang benar dan baik, ini diperbaiki. Untuk semua ini perlu untuk dilatih dengan penuh kesabaran. Karena kita gak sabaran, jadi dirubah, direvolusi dengan sabar. Kesabaran ini harus ditata ulang dengan penuh semangat. Berjuang, aku bertekad dengan sungguh-sungguh mengikuti kesabaranku ini, jalan yang tepat dan benar itu, saca itu kita jalankan dengan serius, ini harus diusahakan. Diusahakan secara terus-menerus. Bukan hanya sekali, tetapi tiap
detik, tiap menit, tiap saat diperbaiki, disempurnakan, akhirnya juga kita yang kurang bijaksana itu, bagaimana ditingkatkan kebijaksanaan kita. Pikiran kita yang masih ruwet, kacau, bingung, ini direvolusi bagaimana tekniknya supaya pikiran kita tenang dan damai, itu akan terwujud dan terbentuk kalau kita ini, pikiran kita tidak pernah seimbang, pelin-pelan, apa kacau balau terus ke kanan, ke kiri, ke kanan, tidak ada keseimbangan sekali. Bagaimana ini dirubah menjadi satu keseimbangan yang terus-menerus. Jadi dengan demikian itu sudah jelas. Sang Buddha sudah menata dengan sangat-sangat jelas revolusi mental itu ternyata harus menjalankan 10 paramita, 10 hal yang harus disempurnakan di dalam diri kita masing-masing. Seperti tadi yang saya katakan, dana kita kembangkan, cinta kasih kita laksanakan, sila kita jalankan. Kita harus punya semangat menjaga semua itu, tetapi semua itu dengan sabar dan ulet terus-menerus mengikuti jalan kebenaran di dalam kebenaran itu sendiri. Di sanalah yang kita membangkitkan kebijaksanaan. Membangkitkan kebijaksanaan ini untuk mencapai apa yang kita tuju, yaitu di jalan kebenaran yang sungguh-sungguh tidak perlu diragukan, memang benar di dalam pikiran kita sampai kita mencapai keseimbangan total. Kita tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak mengatakan agamaku yang terbaik, yang menyalahkan agama yang lain salah. Itu tidak akan terjadi kalau mereka sudah seimbang batinnya, cuma memahamin. Memang begitulah manusia selalu sombong untuk mengatakan punyaku yang benar, punyamu yang salah, punyaku yang paling hebat, punyamu yang paling rendah. Itu tidak akan terjadi. Bila mana batin mereka sudah tinggi dan seimbang, mereka paham itu hanya permainan pikiran dengan tujuan-tujuan yang bisa kita jalankan seperti ini. Akhirnya dunia kita akan damai dan penuh kebahagiaan. Itulah sesungguhnya indahnya kebersamaan kita mengikuti 10 prinsip dijalankan bersama sehingga revolusi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Terjadilah kemerdekaan yang kita harapkan itu akan terjadi. Luar biasa sekali. Jadi hasil-hasil dari revolusi mental sudah dijelaskan tadi oleh Bante, bahwa nanti kita akan menjadi seorang yang punya keseimbangan batin. Suatu bangsa yang mempunyai keseimbangan, asal-usul bangsa kita kan begitu, keseimbangan batin di mana kita bisa ramah tamah kepada bangsa lain. Ketika kita sudah dijajah 350 tahun, kita tidak dendam, karena kita melihat ya proses itu proses alami, proses duniawi. Begitu. Sehingga batin kita tenang dan kita tetap maju. Itu yang dimaksud Bante dengan revolusi mental. Tadi Bante mengatakan adalah kita menjadi orang yang penuh keseimbangan, mengembangkan apa Bante tadi? Cinta kasih, kesabaran, tekad yang kuat, semangat, kebijaksanaan, mengikuti jalan kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Nah, sungguh-sungguh benar, ya. 10 tadi Bante. Itu menjaga keseimbangan juga ya toh. Iya. Kesabaran, semangat. Andai kata bisa begitu bangsa kita. Cinta kasih gitu. Cinta kasih. Rasanya yang dikatakan Bante ini semuanya itu bisa mengembalikan bangsa kita ke revolusi mental. Monggo Ki Haryo. Ya. Bahwasanya di ajaran saya sebagai seorang muslim ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jika ini seimbang, maka mental kita akan stabil. Di mana saatnya kita bicara tentang Tuhan dan kapan kita bicara tentang sesama manusia. Di sini tidak pengertiannya sesama manusia, bukan hanya sesama satu agama, tapi sesama manusia. Jadi berbuat baik tidak harus melihat latar belakang. Apa agamamu? Ketika ada yang perlu ditolong, tidak mungkinlah orang akan menolong, bertanya dulu apa agamamu, baru ditolong. Sebagai landasan dasar seorang anak manusia adalah rasa. Pastilah setiap anak yang terlahir ke dunia ini punya rasa. Nah, ketika itu terjadi, apapun yang ada di lingkungan kita, kalau kita menggunakan rasa, menggunakan perasaan, rasa, hati, maka semuanya akan terasa indah. Karena apa? Kita jauh dari prasangka buruk. Selama kita jauh dari prasangka buruk, maka kemerdekaan itu akan kita rasakan. Karena kita tidak terjajah oleh nafsu
tidak terjajah oleh kebencian, kita Serakahan. tidak terjajah oleh iri dengki dan sebagainya. Karena kita selalu memandang sesuatunya dengan husnudon, dengan prasangka baik. Jadi sehingga kita ini yang menyebabkan kita menjadi bangsa yang welas asih, penuh ramah tamah sejak zaman dahulu kala. Kalau kita tidak welas asih, kalau kita tidak ramah tamah, tentu ketika zaman VOC, ketika Belanda masuk ke negeri kita sudah sudah istilahnya pasang keris, sudah memajukan keris, mau ngapain lu kesini, bisa gitu ya. Tetapi karena Allah iku wong dagang kan gitu ya, Jarno Londo iku wong dagang. Tetapi ketika Belanda ini merasa bahwa pribumi ini terlalu lembek, mereka mencengkeram. Jadi disinilah sebenarnya ketika kita dicengkeram 350 tahun, apa kita menderita? Zaman Belanda sebenarnya kita tidak. Justru spiritual kita tetap tinggi. Karena kenapa kita diam saja? Karena kita bangsa spiritualis. Sehingga ketika materi diambil untuk membiayai perang dunia kedua, untuk membiayai seluruh bangsa Eropa waktu itu, kita diam aja. It doesn't matter, nggak ada apa-apa, kamu ambil aja, rempah-rempah diambil aja, kayu manis apa emas diambil, silakan. Kitab yang sudah kau ambil seperti itu, saya masih punya bergunung-gunung. Bahkan Jawa Dwipa adalah artinya pulau gunung emas, gunung emas. Ya. Jadi kita ini masih punya emas sepulau Jawa ini. Belum lagi Sumatera juga namanya Swarna Dwipa juga artinya emas juga. Jadi kita ini masih punya banyak emas. Jadi ketika kita diambil, kita diam aja. Itulah yang artinya keseimbangan tadi ya. Jadi ketika kita dijajah oleh Belanda, itu penjajahan fisik itu malah nggak ada apa-apanya bagi kita waktu sekarang. Tapi sekarang penjajahan mental. Bante menyarankan revolusi mental. Bila kita mampu merevolusi mental kita, maka disitulah kita akan kembali mencuat menjadi jati diri bangsa yang luar biasa. Dari Pak Turahman, agama adalah urusan pribadi antara kawula dan Gusti. Jadi tak seorang pun berhak masuk ke urusan pribadi seseorang. Nggih, matur nuwun. Kemudian selamat malam. Yang tadi sudah dari Pak Yos. Kemudian ini, selamat malam Bante, menurut pandangan Buddhis, meditasi bisa berinteraksi dengan arwah, kalau bisa bagaimana? Kemudian lagi ini, saya pernah meditasi, badan saya terasa ringan, lalu saya batalkan karena takut, mungkin ya Bu Umi dari Sukun. Kemudian dari Bapak Sumantri, tulus besar tumpang, saya sangat salut dan senang melihat tema-tema di Dhamma TV. Akhirnya saya mengerti arti keindahan kehidupan. Dari Bapak Sumantri, tulus besar tumpang. Rahayu Bante, saya mau tanya, apa waktu meditasi harus berjam-jam? Fokusnya meditasi di mana? Mohon pencerahan. Dari Arifin Gondang Legi. Kemudian selamat malam Bante, meditasi apa bisa kesurupan karena saya masih pemula? Ada beberapa sumber mengatakan demikian. Yang dari Pak Ones Batu, Wilujeng Dalu Rahayu, berbicara tentang kemerdekaan tidak lepas dari keberagaman. Namun kalau melihat semenjak reformasi justru semakin hilang rasa keberagaman itu. Contohnya seragam sekolah umum sepertinya dibuat kayak sekolah kejuruan, sehingga agama minoritas akan merasa minder jika tidak berpakaian yang seperti mayoritas. Bagaimana menurut Bapak Ibu narasumber? Baik, kita simpan dahulu pertanyaan tadi. Tinggal satu segmen lagi. Silakan untuk SMS dan menelepon di telepon yang sudah kami sediakan. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, tinggal satu segmen lagi, 15 menit ke depan. Dan ini dari Pak Ones Batu tadi, bagaimana Ki Haryo penjenengan tentang bagaimana banyak sekali sekolah-sekolah yang diseragamkan dengan tidak mengindahkan
tidak mengondahkan nasionalisme, begitu. Monggo silahkan. Ya. Terlepas dari ini, kalau itu sekolah negeri, saya rasa maka yang berlaku adalah nasionalisme. Artinya kebebasan setiap anak didik, anak murid ini untuk menjalankan, sekali lagi, untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Sehingga tidak ada bentuknya pemaksaan. Sehingga ada kewajiban-kewajiban yang hanya didasari oleh satu sisi saja, oleh satu pemahaman saja. Tapi kalau mereka sekolah yang bersifat kejuruan atau sekolah khusus, ya itu terserah. Tapi kalau sudah sekolah negeri, maka dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai pondasi bangsa kita. Jadi tidak boleh ada unsur pemaksaan-pemaksaan yang kemudian menggambarkan seolah-olah bahwa sekolah negeri itu menjadi sekolah dalam tanda kutip. Nah, saya sendiri juga sering melihat itu, bahwa ada suatu aturan kebijakan sekolah, kebijakan kepala sekolah yang memaksa anak didiknya itu menuruti pemikiran. Padahal bagi saya pribadi ini menyalahi aturan, karena ini sekolah negeri, bukan sekolah swasta yang kejuruan tertentu atau milik lembaga tertentu, tapi ini sekolah negeri, sehingga kebebasan untuk menjalankan ibadah syariat ataupun ajaran agama itu dijamin. Jadi tidak kemudian harus seperti yang mayoritas, tidak. Apakah ada jaminan di undang-undangnya? Iya, ya jelas, undang-undang dasar kan jelas bahwa setiap warga negara merdeka, bebas untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Artinya ketika mereka bukan beragama tertentu kemudian dipaksa untuk mengikuti aturan agama tertentu, jelas salah ini. Jelas menyalahi undang-undang ya? Iya, jelas salah. Kemudian ironisnya bahwasanya sekolah-sekolah negeri ini terkadang menerbitkan aturan-aturan berdasarkan lingkungan sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah yang membuat satu kebijakan. Nah, padahal kadang-kadang kalau kita tarik lupa dengan undang-undang dasar bahwa setiap bangsa, anak bangsa ini bebas untuk berekspresi. Kemudian kira-kira bagaimana tugas dari, dulu namanya apa, Dinkes ya? Dinkes. Ya itu kok Dinkes toh? Pendidikan itu apa? Diknas. Nah itu bagaimana kalau tugas penjenengan juga di sekolahan, di pendidikan juga bagaimana? Jadi sebetulnya tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada kebijakan dari kepala sekolah, ketika guru yang saya anggap sebagai pendidik ini, yang seharusnya menjadi pendidik, mampu mendidik anak muridnya, anak didiknya menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang punya rasa agamis yang tinggi. Tapi bukan berarti agamis yang fanatik ngawur loh ya. Tapi menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai umat yang beragama, sehingga menjalankan ajaran agamanya masing-masing, saya rasa cukup itu. Sehingga tidak perlu kemudian dipaksa. Yang akhirnya seperti yang dikatakan tadi, minoritas juga harus mengikuti mayoritas. Tidak. Bagi kami, orang Islam, lakum dinukum waliyatin, itu jelas. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya, lakukan sesuai dengan ajaranmu, aku akan melakukan sesuai dengan ajaranku. Nah, itu bisa jadi landasan dasar bagi kami yang muslim. Ya, lakum dinukum waliyatin. Saya akan berbuat seperti yang diajarkan oleh agama saya, dan tidak mungkin saya akan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh agamamu. Demikian pula kamu tidak perlu mengikuti ajaranku kalau kamu bukan muslim. Kan begitu. Lakum dinukum waliyatin lah. Jadi sederhana sekali, sederhana sekali. Falsafah itu. Sederhana sekali. Kalau itu kemudian dikembangkan, didasarkan betul bahwa lakum dinukum waliyatin dilaksanakan betul-betul, nggak akan ada yang namanya gesekan sarai di Indonesia, nggak ada gitu. Seperti sebuah rumah tangga, di sana suka makan tempe, di sini suka makan tahu, it's okay baik gitu ya. Silakan, asalkan kamu tidak menyinggung saya. Intinya kan begitu. Kalau sama-sama kemudian menjaga, sama-sama sadar, sama-sama menghormati, sama-sama mengasihi. Ya, kalau kamu waktunya sholat lah, kalau kamu waktunya ke gereja lah, kalau kamu waktunya ke pura-pura lah, ke vihara lah, menjalankan agamanya masing-masing tanpa ada rasa kebencian, tidak ada rasa yang paling, merasa paling. Saya rasa Indonesia ini akan sungguh-sungguh merdeka kalau menurut saya. Dulu kan begitu, ya. Ketika di bawah tahun 70 itu masih begitu. Jadi ketika
hari Natal saling datang, saling membawa rantang. Kalau sampai hari Natal disebut hari rantang karena memberi rantangan itu, dan kemudian mereka semuanya mengucapkan selamat Natal dikemas dalam suasana hati yang bahagia. Tetapi apakah masih mampu di ke depan tahun-tahun berikutnya ini? Maka jawabnya ada di yang dikatakan Bante tadi, revolusi mental. Mohon tentang revolusi mental Bante. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Bante, apakah surga itu didomisili oleh satu agama saja? Jadi pertanyaan yang berkenaan dengan Bante ini banyak sekali, dan tiap hari Bante saya mendapatkan pertanyaan itu. Jadi saya persilahkan untuk menelpon kepada Bante di 08510 3680 680. Betul Bante ya? Betul. Ya, silakan di nomor yang gampang itu yang saya ingat di 08510 3680 680. Nanti misalkan ada yang tanya di nomor berapa Bante, silakan bertanya pada saya. Juga kepada Bapak Andrianto tadi yang ingin bertemu dengan Bante di wihara di Jalan Wihara Padmagraha di Jalan Imam Bonjol Atas 57 Batu, di sebelahnya Jatim Park, lewat Koramil naik ke atas. Dipersilahkan. Nah, sekarang tentang revolusi mental. Kalau kita ingin merevolusi mental, persiapannya bagaimana, apa-apa saja Bante yang ingin harus dilakukan, dan kenapa Buddhis kok juga mendukung revolusi mental ini Bante? Ya, sudah jelas karena di dalam ayat pertama Dhammapada, segala sesuatu ditentukan oleh pikiran kita, dimulai oleh pikiran kita, diciptakan oleh pikiran kita. Siapapun yang punya pola berpikir negatif, penderitaanlah yang mengikuti orang itu sendiri. Siapapun yang memiliki pikiran positif, kebahagiaanlah yang mengikuti orang itu sendiri. Dengan demikian ini sudah jelas. Di sini tidak ada diskriminasi, tidak perlu agama mau apa, positif atau negatif, kita sendiri yang tahu. Jadi dengan demikian itulah kewajaran. Maka dengan demikian banyak yang pertanyaan tadi masalah meditasi itu, saya katakan begini. Manusia takut kesurupan, takut bisa gila, takut bisa konslet. Kita harus tahu, prinsip meditasi itu satu, kita mampu mengendalikan pikiran, selalu berpikiran positif, menjaga ketenangan, kedamaian diperoleh. Otomatis siapapun yang memiliki 4 konsep ini dalam latihan pikirannya ini, dijamin dia tidak akan kesurupan, dia tidak akan jadi gila, dia tidak akan konslet. Siapapun yang bisa melaksanakan seperti itu juga, maka itulah yang dikatakan menjalankan meditasi. Meditasi ini bukan berarti harus duduk sila, tetapi setiap detik, setiap menit, setiap apapun aktivitas kita, diharapkan kita adalah meditatif dalam semua posisi. Setiap saat itu, bagaimana kita mampu menciptakan pikiran selalu senang, gembira, dan bahagia setiap saat. Dengan baik kita berjalan kaki, naik sepeda motor, naik sepeda, sedang macul, sedang nyelorit, sedang di dapur, apapun kerjaan kita, tetapi batin kita sama-sama tetap bekerja. Karena itu merupakan aktivitas sehari-hari, bahwa pikiran ini tetap aktif, tetap giat dengan sadar damai, terus menerus sadar damai. Di mana ada pikiran positif, disitulah kebahagiaan akan terciptakan. Jadi dengan demikian ini, meditasi itu tidak dipandang kamu agama apa, kamu kedudukan apa, siapa saja yang latihan meditasi ini, berarti kita sadar bahwa aku ingin tenang, aku ingin bahagia. Kebahagiaan dan ketenangan ini tidak bisa diminta, tidak bisa dimohon sama Sang Buddha, sama Tuhan, atau sama siapa juga, tetapi tergantung kebiasaan, manajemen pola berpikir kita. Kita terbiasa tenang, terbiasa damai, kita akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan itu. Kalau kita minta terus tapi tidak membiasakan tenang dan damai, impossible Anda akan bisa tenang. Tetapi kalau kita menjalankan sesuai dengan hukum kewajaran itu, kedamaian dan ketenangan akan Anda
dapatkan. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun yang sudah tenang dan damai itu bukan untuk meditasi bisa kontak sama makhluk halus yang lain, tetapi kita adalah meningkatkan kualitas batin kita. Kalau kita bisa mengkontak sama makhluk yang lain itu berarti tergantung gelombang pikiran kita. Kalau kita gelombang pikiran kita belum tenang, belum bersih, yang kita kontak itu adalah demit setan-setan, jadi makin merendahkan pikiran kita kok ke alam yang rendah. Kan kasihan. Tujuan kita bukan ke alam yang rendah, tetapi meningkatkan kualitas batin kita setiap saat itu tambah tinggi, bukan untuk mencari yang rendahan yang tanpa kita sadarin, yang kita kontak ada sesuatu sesuai dengan kebiasaan, kemampuan gelombang pikiran kita, kesitulah kita akan menuju. Maka dari lihatlah ke dalam diri kita ini sudah di tingkatan gelombang yang keberapa. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan surga dan neraka ini tidak dimonopoli oleh agama manapun juga, tetapi dia akan berproses secara wajar. Siapapun juga, dia punya agama atau tidak punya agama. Tetapi kalau ucapannya baik dan benar, tingkah lakunya baik dan benar, selalu berbakti sama orang tua, membantu kanan kiri, muka depan, selalu berpikiran positif. Ini adalah sarana yang sangat penting. Ingat, 5.000 tahun yang lalu tidak ada agama. Siapapun yang menjalankan seperti ini, dia punya hak masuk ke surga. Sekarang juga sama. Dia tidak punya agama, tetapi ucapan, tingkah laku, suka berbuat baik, berbakti sama orang tua, sama masyarakat sangat baik, dia pun punya hak untuk masuk surga. Maka KTP mau diterus agama apapun juga, itu sudah tidak perlu dipusingkan, karena di alam sana tidak pernah ditanya, KTP-mu apa? Kalau agama ini masuk surga, agama itu masuk neraka, itu tidak ada penilaian itu. Yang dihitung, dilihat catatan, sing apik sak piro, sing elek sak piro, itu ditimbang-timbang, apike silakan alamin dulu ke alam bahagia, tetapi yang negatif ini tetap harus dipertanggungjawabkan. Maka dari mulai sekarang, marilah kita bersama-sama untuk merevolusi mental dan batin kita. Apapun yang masuk melalui keenam indera kita, beranilah untuk menilai. Dan apapun yang tidak baik, yang tidak berguna, tegaslah kita buang semuanya. Tetapi apapun yang kita masuk melalui keenam indera kita, ini baik, ini bagus, ini bermanfaat. Marilah kita dengan tegas dan berani, aku masukkan ke dalam batin dan pikiran, simpan dalam memori kita sebagai pedoman kita bersama untuk menciptakan pikiran yang mampu membuat kita lebih damai, lebih bahagia, lebih cemerlang, batin dan pikiran kita. Sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan, siapapun yang melatihkan samadhi dimanapun juga, dengan mengucapkan sadar, damai setiap saat, sadar, damai, tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak pernah berdoa yang lainnya, tidak pernah membaca buku kitab suci apapun juga, tidak pernah sembahyang ke wihara, itu tidak menjadi masalah. Itu sudah cukup. Kita akan pasti mendapatkan energi positif, membawa kita menuju yang positif. Itu hukum kewajaran, surga di dunia terciptakan, surga di alam selanjutnya akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo, dan juga terima kasih Ki Haryo yang jauh-jauh datang dari Lawang. Dan saya Hani Sonyaruri mohon pamit, dan sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Jaga kesehatan baik-baik, karena banyak sekali penyakit yang datang menghunjam. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Sapi Sata Bawanto Sukitata.